Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Sulfiana dengan NIM B2206016, Prodi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi-bayi lahir. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Susianti, SST MKep. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontraksi dalam persalinan. Kontraksi adalah hal yang normal terjadi pada ibu hamil. Keberadaan kontraksi dapat menjadi penanda akan datangnya persalinan. Ketika hamil, kontraksi pasti akan terjadi. Meskipun ini tidak datang di masa awal kehamilan, namun kontraksi akan muncul seiring berjalannya waktu menuju masa kelahiran. Kontraksi secara singkat didefinisikan sebagai kondisi di mana otot-otot rahim mengencang dan rileks secara berulang. Gerakan yang dihasilkan oleh kontraksi adalah membantu tubuh mengeluarkan bayi keluar dari rahim. Meskipun begitu, tidak semua kontraksi berarti tanda kelahiran. Ciri-ciri kontraksi orang melahirkan. Ciri-ciri kontraksi yang dapat diperhatikan ketika Anda melahirkan adalah kontraksi muncul dalam waktu berdekatan. Kontraksi tidak berhenti bahkan setelah mengganti posisi tubuh. Nyerinya semakin kuat dari waktu ke waktu. Bagian panggul atau punggung bawah terasa sakit, muncul lendir di bagian rahim, dorongan untuk buang air besar karena kepala bayi menekan usus diiringi dengan air ketuban yang pecah. Selain mengetahui ciri-cirinya, penting juga untuk menghitung saat munculnya kontraksi. Pencatatan dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Catat saat-saat di mana kontraksi dimulai dan berhenti. Rentang waktu kontraksi akan memberikan gambaran mengenai waktu kelahiran. Jika kontraksi muncul sesekali dan tidak teratur, bisa jadi itu belum waktunya untuk bayi lahir. Kontraksi mendorong bayi ke bawah dan membuka pintu masuk ke rahim atau serviks, sehingga siap untuk dilalui bayi ketika keluar dari rahim. Jika masih mengalami kontraksi-kontraksi kecil, dokter atau bidan biasanya akan menyarankan untuk kembali ke rumah. Kontraksi muncul lebih sering dan panjang, mungkin setiap 5 menit sekali dan berlangsung antara 30-70 detik. Adapun jenis-jenis kontraksi. Tidak semua kontraksi berarti kelahiran. Ada berbagai jenis kontraksi yang dapat rasakan selama masa kehamilan. Yang pertama, Braxton Hicks. Ini merupakan jenis kontraksi pemanasan yang akan muncul mulai dari trimester kedua. Biasa muncul ketika malam hari, terutama setelah melakukan banyak aktivitas. Ketika kontraksi ini muncul, seringkali akan merasakan pengerasan atau pengetatan rahim yang cepat. Yang kedua, kontraksi dini. Kontraksi jenis ini mungkin akan lebih sakit dan terasa seperti kram menstruasi ringan atau sedang. Biasanya muncul secara tidak teratur dan terjadi dalam kurun waktu 10-20 menit. Jika merasakan kontraksi jenis ini, maka dapat mengalihkannya dengan melakukan aktivitas seperti menonton film, mendengarkan musik, atau lainnya. Pastikan untuk tetap tenang dan memiliki cukup waktu untuk istirahat. Yang ketiga, kontraksi aktif. Jika kontraksi sudah terjadi dalam waktu dekat dan muncul setiap 4-5 menit sekali dalam kurun waktu 30 detik hingga 1 menit, maka ini sudah saatnya untuk pergi ke dokter atau bidan terdekat. Kontraksi jenis ini biasanya akan lebih menyakitkan, baik di bagian depan atau belakang rahim. Yang keempat, kontraksi transisi. Ini menjadi bagian yang paling menantang dalam proses persalinan, karena serviks akan mulai melebar sekitar 8-10 cm dan bayi akan segera keluar. Kontraksi pada fase ini akan terjadi cukup panjang, mungkin sekitar 2 menit dan nyerinya sangat kuat. Tubuh akan merasakan tekanan yang kuat terlebih di bagian vagina dan rektum. Selama ini pula mungkin merasakan gemetar, muntah, menggigil dan membutuhkan untuk melepaskan rasa sakit dengan berteriak atau memegang suatu benda. Kelima, kontraksi mengejan. Pada kontraksi jenis ini, maka akan merasakan dorongan yang kuat disertai perasaan seperti ingin buang air besar. Selama waktu ini, tidak jarang kontraksi akan mulai melambat, sehingga memungkinkan untuk mengambil istirahat sedikit di antaranya.
Pada kontraksi fase ini pula bayi akhirnya lahir keluar dari rahim. Keenam, kontraksi pasca persalinan. Tidak berhenti saat melahirkan saja, kontraksi juga dapat terjadi setelah melahirkan. Hal ini dikarenakan rahim perlu berkontraksi agar kembali ke ukuran sebelum masa kehamilan. Proses menyusui juga dapat memicu kontraksi jenis ini. Walaupun tidak berlangsung lama, kontraksi jenis ini biasa terjadi antara 2-3 hari setelah masa kelahiran. Dan ada pula durasi kontraksi. Kontraksi awalnya akan muncul dalam rentang yang sangat pendek, seperti 30 detik, kemudian berhenti dan berkontraksi kembali ketika waktu kelahiran telah tiba. Kontraksi akan menjadi lebih kuat dan terjadi secara terus-menerus seperti setiap 2-3 menit sekali. Jika Anda mengalami kontraksi yang terlalu dini sebelum minggu ke-37 masa kehamilan, sebaiknya segera pergi ke dokter atau bidan untuk memeriksakannya. Banyak wanita mungkin mengalami kontraksi di awal sebelum waktu kelahiran. Perawatan medis yang tepat akan membantu menentukan apakah waktu kelahiran perlu dipercepat atau tidak. Bagaimana sih rasa kontraksi? Rasa kontraksi adalah berbeda-beda pada setiap wanita. Jika digambarkan secara umum, kontraksi akan terasa seperti rahim mengencang dan kemudian rileks. Rasanya seperti kram di perut bagian bawah, hampir mirip ketika nyeri datang bulan, tapi versinya ekstrim. Kontraksi akan muncul lebih sering dan lebih kuat ketika masa kelahiran semakin dekat. Selama kontraksi, otot-otot akan mengencang dan rasa sakit otomatis meningkat. Ketika otot sudah mulai rileks, rasa sakit akan mulai memudar dan membuat lebih nyaman. Adapun cara meredakan nyeri saat kontraksi melahirkan. Nyeri kontraksi ketika melahirkan memang sangat tidak nyaman, walaupun begitu, tidak perlu khawatir, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meredakan nyeri saat kontraksi melahirkan, seperti berendam di bathtub atau kolam renang, melakukan relaksasi atau latihan pernafasan, meminta pasangan untuk memijat punggung, dan yang terakhir, mandi dengan air hangat. Kontraksi adalah menjadi penanda kondisi untuk setiap masuk ke proses persalinan atau tidak. Setiap kontraksi memiliki artinya masing-masing, tergantung pada jenis dan waktu kontraksi yang dialami. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.